Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kami kedatangan tamu, Masya Allah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang dia bersedih kalau tidak ada tamu. Maka hari ini berbahagia sekali datang tamu yang qadarullah sama-sama alumni Pakistan, Ustaz Maulana Jaya Al-Hafiz, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Beliau akan sharing buat kita semua bagaimana pengalamannya selama di Pakistan, ya. Kenapa jauh-jauh sekolah ngaji cantik sampai Pakistan? Terus apa bedanya tuh dengan Indonesia? Boleh Ustaz? Dulu awal mula saya tinggal di Dumai. Di situ ada Masjid Al-Muhajirin. Jadi ketika itu ada bapak-bapak yang memang aktif di masjid buat taklim. Kita pun sering latihan bela diri sore hari di sekitar pekarangan masjid. Jadi ada guru ngaji saya ikut taklim juga. Pada asar lihat saya latihan bela diri, kami buat jemaah sendiri karena datangnya setelah orang asar di masjid. Ketika itu zaman sekolah, ya, sekolah SMP, SMA seperti itu. Dilihat sama guru ngaji saya, ke sini duduk taklim. Ya, karena guru ngaji kita memang orang tua juga memperhatikan bagaimana mengaji anak, sehingga kita sudah didekatkan dengan guru-guru ngaji. Jadi ketika guru ngaji ada di masjid melihat kita langsung diajak, alhamdulillah saya ikut duduk. Disitulah kami ya mulai mengenal dari kawan-kawan mengenai taklim. Setelah beriring waktu saya berjumpa dengan Ustadz Hasan panggilannya, atau Ustadz Cakra. Jadi ketika itu beliau diperkenalkan, ini Ustadz Cakra atau Ustadz Hasan, yang mana beliau sudah mondok di Pakistan, tapi lagi liburan. Ketika liburan diperkenalkan, dilihatkan ke kami, yang kami pada saat itu masih zaman sekolah. Maka ketika itu saya melihat bina dari mata seorang yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Saya lihat anak seumuran beliau kan SMA juga, berangkat ke Pakistan, tapi belum selesai SMA, baru jalan kelas 2 SMA langsung ke Pakistan. Liburan ke Indonesia, saya lihat binar matanya begitu bagus, bersih, jernih. Saya berpikir, banyak saya jumpa orang matanya tuh nggak secantik anak-anak pondokan gitu, apalagi mondok di Pakistan gitu. Matanya bersih, ini nampak ada kekhususan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi setelah saya lihat itu, saya tertarik. Kalau seperti itu saya juga pengen belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran ke Pakistan. Jadi semenjak itulah beriring waktu kita kenal dakwah, beriring waktu kita juga ada penawaran pergi ke luar negeri, saya ikut. Disitulah saya ambil tindakan terjun untuk belajar. Ternyata sampai ke Pakistan, ya kan, apa yang saya pikirkan itu memang harus punya usaha yang lebih. Tidak seperti apa yang kita lihat di zaman kita sekolah. Mungkin kita lihat di zaman kita sekolah, duduk-duduk, kadang-kadang kita bercanda dan sebagainya, pergi ke sana kemari naik sepeda motor. Ternyata di pesantren ini kita ditertibkan mulai dari jam 4 pagi bangun, sholat tahajud. Kemudian bagi yang makhraj tahajudnya kurang tepat, ada kelas khusus yang nggak ngambil tahfiz, bisa langsung belajar di pagi hari dengan ustadznya yang disiapkan. Setelah itu kita yang punya pelajaran alim mengurang pelajarannya di situ. Sampai waktu mendekat azan subuh, setelah itu azan, ternyata kita dikasih waktu jeda untuk sholat. Setelah sholat, baca Yasin bareng-bareng, itu seperti suara lebah di masjid. Ngaji semua, satu masjid ngaji Yasin. Setelah itu
kita dikasih waktu belajar lagi, bukan sarapan. Sarapan dikasih waktu ternyata kurang lebih 35 menit. Seandainya kita mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 8 lewat. Setelah itu belajar lagi. Sampai menjelang zuhur itu pun waktunya kurang lebih dari waktu cuti sampai menjelang zuhur itu ada sekitar 2 jam. Bahkan kadang ada lebih sedikit. Jadi kita di situ makan, di situ kita istirahat siang. Selebihnya kita belajar. Habis zuhur belajar, habis asar, alhamdulillah ada waktu bermain. Ya, kita di absen di lapangan. Setelah itu malamnya juga ada belajar. Ya kan? Setelah belajar maghrib pada isya, makan. Setelah makan belajar lagi sampai jam 10. Baru terbayang saya. Oh, jadi anak-anak tahfiz Al-Quran ini memang menghabiskan waktu dengan Quran aja dari pagi sampai malam. Pantas dia amalnya terjaga, tidak seperti kita yang sekolah-sekolah SMA yang memang masih berbaur dengan lingkungan-lingkungan yang bisa dikatakan banyak sia-sianya seperti itu. Dan bahkan bisa kita katakan perempuan dan laki-laki ini tidak pakai batasan. Ya, asal kita ada kegiatan sekolah, ngumpul, kelompok. Jadi wajar-wajar saja kita tidak mendapatkan binar mata seorang hafiz Al-Quran. Makanya saya berpikir pengalaman saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, artinya Allah kasih kita ini jasad, maka untuk mengindahkan. Jadi di sini bahasa mengindahkan di sini bukan seperti bahasa menolak, tapi di sini adalah untuk mempercantik diri kita, untuk memperelok organ-organ tubuh kita dari segi mata saja. Dengan menjaga kehidupan kita dengan Al-Quran itu sudah mendapatkan nilai lebih. Tidak seperti mana yang kita ketahui, orang dengan olahraga dulu baru sehat. Ada orang yang dengan makan makanan suplemen ini dan itu baru sehat. Ternyata tidak seperti itu. Cukup kita menjaga pandangan mata kita, menyibukkan dengan amalan Quran. Ternyata saya sendiri merasakan memang kita mendapatkan kejernihan di dalam tubuh kita, sehingga pancaran rohani kita dari hati kita yang bersih, dari amal kita yang bersih, yang terjauh dari perkara maksiat dan juga yang melalaikan kita dari mengingat Allah, itu menghasilkan aura tersendiri, sehingga kita pun terlihat indah, cantik, elok, bahkan orang tertarik untuk belajar Al-Quran seperti mana orang yang kita lihat tadi. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya waktu itu mau belajar, dan ketika saya belajar ternyata belajar Al-Quran itu perlu usaha. Kalau diperhatikan Ustaz, hal-hal apa saja yang unik menarik di Pakistan yang tidak ketemu nih di Indonesia? Ya, kalau yang unik di Pakistan itu, jadi mereka ya bersinggungan dengan mazhab Hanafi. Kebanyakan mereka seperti mana guru-guru mereka, seperti itulah muridnya. Mereka ini lebih banyak menganggap kawan-kawan itu keluarga. Yang lebih hebatnya lagi, ekstrim, seandainya ada orang kelahi nih, nggak kenal satu sama lain, nggak ada hubungan keluarga, berantem, bengkak matanya atau pipinya, setelah itu mereka salaman minta maaf. Itu seolah-olah nggak pernah kelahi sama sekali sebelumnya, seolah-olah nggak pernah numbuhin pipinya, jadi hilang semua dendam, nggak ada. Sampai ke esok harinya, ke belakangnya tidak pernah diungkit lagi. Sehingga ketika mereka ini punya makanan, yang lucunya tuh makanan orang dikira makanan dia. Apa dalil yang mereka pakai? Ya sesuatu yang ada di tempat umum berarti itu istimai ya. Itu yang lucu, yang unik. Jadi ketika kita lagi makan nih bareng-bareng sama kawan satu nampan, kita udah siapkan air nih, satu aqua gitu, 2 liter, gue yang panjang. Kita lagi sibuk makan, 5 orang lewat ya, nyelonong giliatnya kan, wah kan di tempat umum, berarti ini milik bersama. Jadi datang dia, nggak ada izin, ambil langsung masukin ke mulut, nggak pakai ini jeda bibir, langsung masukkan semua, minum plok, dah nggak ada terima kasih, pergi.
kita udah ngambilin air, kita udah siapin untuk kawan-kawan, dia udah nggak ada. Yang penting ini di tempat umum dan minum. Dan mereka juga tahu ilmu bahwasanya kalau ada orang minta air, minta api, minta garam, tidak boleh kita tolak, harus kita berikan karena itu kemaslahatan banyak. Ya, jadi memang itu ya. Jadi beda dengan orang Melayu kita kan. Kita kalau berantem besok maafan. Kadang-kadang 3 kali lebaran masih ingat tuh. Kita belajar di situ. Ada nilai lebih mereka tuh tidak ada sifat dendam. Iya, kalau kita sekarang berantem besok udah ada lupa lagi masalah. Jadi mungkin. Selain itu apa istilah? Hal-hal yang unik. Iya. Kalau hal-hal yang unik saya perhatikan ketika di pondok pesantren, kalau punya makannya diam-diam. Jadi ketahuan pernah saya lihat karena ngamalkan peraturan pondok makan diam-diam. Jadi ketika di lemari ini ada sunduk kotak, tapi kotaknya dari batu. Kan satu batu ini ada 3 rak gitu. Jadi dari batu yang disemen seperti kanopi luar rumah. Jadi karena dia mau mengamalkan peraturan pondok, jadi makan di dalam apa itu? Di dalam kotak. Memang betul, saya perhatikan adabnya benar. Ketika kita tidak mau memberikan sesuatu ke orang lain, yang ditakutkan nanti orang tersebut ingin gitu. Dia ada makanan, saya lagi nggak ada, kok nggak ditawarin. Ternyata peraturan pondok itu benar. Ketika kita ada makanan, ya kan, seandainya kita nggak mau bagi ataupun takut orang lain yang nggak punya pengen, ya lebih baik kita makan sendiri gitu kan, daripada nanti kita nggak bisa ngasih. Ya, kalau mau ngasih beneran gitu kan. Jadi peraturan pondok itu sebenarnya bukan ekstrim, tapi untuk mengendalikan suasana tadi dari orang yang miskin, yang nggak punya, supaya jangan sampai dia tuh lihat yang kelebihan hartanya, dia kepingin seperti itu. Karena saya melihat ngapain nih ngunyah-ngunyah dalam sunduk, baru teringat saya, oh iya peraturan pondok kalau ada makanan makan diam-diam. Di situ saya ada lucu itu. Krapuk entah apa aja dimakannya kacang biasanya. Ya, jadi alhamdulillah, masya Allah, sedikit tadi ya bagaimana pengalaman di Pakistan. Kemudian perbandingan orang yang hafal Quran di Pakistan dengan di Indonesia. Oh jauh. Di Pakistan itu kalau salah 3 dan salah 2 ketika setoran Sim'an Kubro, jadi setoran 30 juz mulai dari misalnya dari subuh ini sampai nanti malam misalnya ditargetkan 30 juz, maka kalau seandainya ada salah 2 dan 3 ini masih pintar. Kalau salah 1 ini yang betul-betul buat hafalannya atau tidak salah sama sekali. Kalau salahnya lebih dari 3 ini bodoh. Tapi uniknya di Indonesia kita belum sampai ke sana. Ya kita hargailah usaha orang-orang Indonesia. Memang kita ini ya dalam 1 surat saja atau 1,5 juz saja masih banyak kita salah-salah, lupa, bahkan bertukar. Jadi kelebihan mereka itu saya perhatikan dari segi kuatnya hafalan. Nah, jadi mengapa hafalan mereka kuat? Mereka lebih banyak mengulang hafalan itu berkali-kali. Karena ada sabak setoran baru, nanti ada sabak setoran yang sudah di store sebelumnya, ada manzil yang memang sudah lama, itu diulang berkali-kali, di store ke kawan, dan kawan itu nanti tahu berapa salah kita, nanti dia lapor ke ustaz, dipukul, sehingga di kedepannya tidak mau salah. Yang kedua, sempat dipukul juga ya? Oh, pengaduan kawan sempat dipukul karena kita salah. Kemudian kedua, ustaz itu terkadang menerima setoran kita sambil jalan. Kalau kita jalan tuh buyar, mau yang mau kita store nih. Di pikiran kita kadang sudah kemana-mana. Itu dilatih kita untuk berjalan. Jadi kita ngekor ustaz jalan di depan, kita di belakang nyetor. Seperti itu. Ini yang saya rasakan bahwasanya mereka ini dalam segi pengulangan hafalan itu memang mereka banyak mengulang. Nah, dari segi praktek di lapangan juga kita ada setoran kepada kawan dan ustadz. Jadi nggak hanya kawan kita, ustadz juga kita setor. Yang terakhir dari segi tertib. Kalau 5 menit dikasih izin ke WC ya 5 menit. Nggak bisa. Walaupun sudah jenggotnya panjang, ada yang sudah menikah kelas-kelas akhir, setahun lagi mau selesai atau udah pas kelas akhir.
udah punya anak 2, 3 kan mondok lagi kan, ada yang seperti itu. Walaupun jenggot sepanjang ini, kalau memang dikasih 5 menit, jarak tempuhnya yang ditempuh itu mungkin pulang pergi kurang lebih 1 kilo, ya tetap harus 5 menit. Mau gimana caranya nggak tahu, Ustadz nggak mau tahu. Lambat sedikit, Yang penting dipukul kan Pak Koro. Kan Pak Koro itu pegang telinga kan, bungkuk. Nah, udah. Jadi kedisiplinan, pengulangannya juga bagus. Kemudian juga cara mereka setoran itu dengan koreksi salah 1 atau 2, 3 itu langsung dipukul. Jadi kita ada motivasi, apalagi disetorkan ke Ustadz. Jadi situ nilai lebihnya saya lihat. Oke, yang terakhir nih, betulkah kalau imam di Pakistan masjid musola harus hafiz Quran? Oh itu betul sekali. Jangankan itu, jenggot aja kalau nggak ada nggak boleh jadi. Mereka keras. Jadi selama di Pakistan, imam tuh walaupun musola kecil bisa hafiz Quran. Memang mereka menjaga. Jadi kita belajarlah dari mereka. Memang betul-betul mereka menjaga muru'ah, harga diri ulama hafiz Quran, sehingga mereka tahu kalau seandainya ada nih hafiz Quran, mereka akan meletakkan di depan. Sekarang kita harus belajar dari mereka. Kita di Indonesia masih ada sistem ini mama, sistem orang lama, sistem orang siapa yang lama di kampung, sehingga kita belum siap menyerahkan kepada hafiz Quran supaya dia jadi imam terus. Ini bukan kita menyalahkan negara, tapi kita belajar niatnya. Saya menerangkan ini adalah untuk bagaimana kita belajar, bagaimana mereka itu bisa memuliakan ulama hafiz Quran, bisa menempatkan pada tempatnya. Sehingga alhamdulillah, ibaratnya kesalahan makhraj ataupun panjang pendeknya idgham dan sebagainya itu semua bisa tercover oleh imam. Kalau kita tidak pada saat ini belum tercover, karena apa? Ya sesuai kualitas bacaan kita lah, yang pada umumnya sampai di mana. Terkadang di belakang itu banyak yang ahli-ahli yang memang bagus bacaannya malah nggak digunakan. Ini kita sesalkan pada saat ini. Oke, terima kasih buat tamu kami. Alhamdulillah bisa sharing, bisa berbagi di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil ibroh, menjadi inspirasi buat para penonton semua. Mungkin nasihat terakhir buat teman-teman penonton yang masih muda-muda, mereka mau menghafal Quran, kesulitan atau niatnya termasuk keperluannya. Mungkin sedikit nasihat Ustaz, buat para penonton biar mereka di masa mudanya, di masa akhir hidup dia bisa meluangkan waktu untuk menghafal Quran. Caranya sangat mudah. Kita mesti punya murabbi atau mursyid. Jangan sampai kita tidak punya ustadz. Kita harus pilih ustadz kita yang kira-kira bisa membimbing kita. Kita pilih. Seandainya satu ini kita yakini bisa. Tapi bukan berarti kita harus mencari ustadz itu sempurna. Ini salah juga. Minimal dia punya sanad keilmuan, yang kedua memang dia mahir di dalam bidang itu. Kita minta Ustadz punya waktu, ya katanya. Kapan? Dan ditetapkan waktunya, kita istiqomah, walaupun hanya seminggu sekali nggak apa-apa. Yang kedua, setiap apa yang kita dapat dari hafalan Al-Quran, bagaimana supaya hafalan tadi kita praktekkan dalam sholat duha, di dalam sholat tahajud juga. Kesalahan kita pada saat ini hanya mengejar target bagaimana saya hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi kita tidak praktekkan di dalam amal, sehingga ketika kita tidak punya waktu untuk mengulang hafalan, ya kita sudah tinggalkan Al-Quran. Ini salah. Kalau kita tidak punya waktu untuk mengulang Al-Quran, minimal seminimalnya di dalam sholat duha terulanglah 1/4 juz, di dalam sholat tahajud terulang 1/4 juz, seperti itu. Yang terakhir, kita duduk terus di dalam majelis ulama yang mengajarkan tafsir Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita, supaya ibadah kita selalu baik. Itu saja. Saya rasa untuk mempraktekkan ini kita hanya butuh meluangkan waktu dan mencari ustadz yang tepat, yang bersanad, yang bisa mengajarkan kita. Selebihnya kita lah yang menjaga tadi dengan amal hari-hari. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah demikian teman-teman semua obrolan singkat kami ya. Ustadz Maulana Jaya alumni Pakistan memberikan nasihat, tausiah, cerita kisah unik beliau selama di Pakistan. Pengalaman adalah guru yang terbaik.
bukan berarti kita harus mengalaminya. Kita boleh belajar dari pengalaman orang lain. Mudah-mudahan pengalaman beliau bisa kita ambil ibrohnya dan juga inspirasi, sehingga kita semua, khususnya para pemuda, mau meluangkan waktu untuk mencari guru, kemudian beramal, belajar Al-Quran, istiqomah sampai akhir hayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.